Oke, jadi di sini kita akan membahas binary search tree atau kita singkat dengan BST. Jadi BST itu atau binary search tree itu apa sih? Jadi BST itu merupakan sorted version dari binary tree biasa. BST itu disebut sorted version dari binary tree karena ketika kita memasukkan data kita bakal melakukan beberapa validasi, teman-teman. Nah, contohnya nih kita langsung gambar aja. Contoh kita mau insert berapa nih? 20 dulu ya. Oke. Kita langsung gambar aja nih. 20. Oke. Nah, ini otomatis menjadi root ya, teman-teman. Karena data ini masih nol, awalnya masih nol semua ya. Nah, terus kita masukin 20 ya, maka otomatis 20 ini akan menjadi root ya. Oke, saya hapus dulu. Oke, let's say kita mau input lagi sebuah data. Kita mau input dia 15. Oke, 15. Simpel lagi nih, teman-teman. Intinya, kita lihat dulu ininya. 15 ini lebih kecil dari 20 atau lebih besar. Kalau dia lebih kecil, dia bakal masuk ke left. Sedangkan kalau dia lebih besar, dia akan masuk ke kanan. Ini lebih besar dari, dan ini kurang dari. Simpel gitu sih. Nah, kebetulan 15 ini dia lebih kecil ya, lebih kecil daripada 20. Maka kita bakal masukin ke sebelah kiri. Kita tulis dia 15. Oke, kita udah input 15. Coba sekarang kita input angka yang lebih besar. Contoh, kita mau input angka 30. 30. Oke, kita cek di sini. Kita bandingin 30. 30 lebih besar dari 20 atau lebih kecil? Tentu saja dia lebih besar dari 20. Maka kalau lebih besar tadi kita bakal masuk ke sebelah kanan. 30. Oke, sekarang kita mau coba input angka 10. 10. Kita cek ke 20. Apakah 10 itu lebih besar dari 20? Enggak. 10 itu lebih kecil daripada 20. Kalau lebih kecil, kita bakal masuk ke sebelah kiri. Oke, kita udah masuk ke sebelah kiri nih. Set, kita masuk. 10-nya nih. Nah, kita cek lagi nih 10. 10 ini lebih besar dari 15 atau lebih kecil daripada 15? Ya tentu 10 itu pasti lebih kecil dari 15 ya. Maka kita bakal masuk ke sebelah kiri. Oke. Kita tulis aja 10. Nah, jadi sebenarnya konsepnya cuma gitu, teman-teman. Contoh kita mau input angka 20. Oke, karena dia kosong, maka 20-nya bakal ada di sini kan, teman-teman. Ini menjadi sebuah root. Oke, let's say kita mau input angka lebih kecil. Kita input 15 nih. Nah, 15 bakal masuk ke sebelah kiri. Karena 15 itu lebih kecil daripada 20. Nah, sekarang kita coba input angka yang lebih besar dari 20. Kita coba input angka 30. Oke. Nah, 30. Dia lebih besar daripada 20, maka dia akan diletakkan sebelah kanan. Oke, kita lanjut input lagi lebih angka 10. Kita insert angka 10, maka dia cek 20 lebih kecil, 15 lebih kecil. Nah, karena 5 lebih kecil, maka dia akan ditaruh di sebelah kiri. Oke. Kita input lagi angka 17. Dia cek 20, lebih kecil daripada 20, kita geser ke kiri, lebih besar dari 15, kita bakal geser ke kanan. Nah, maka ketika masuk ke kanan, 17 akan berada di sebelah kanan dari angka 15. Sekarang kita bakal belajar bagaimana sih cara kita mendelete sebuah data. Nah, kalau kita mau delete sebuah data di dalam binary search tree, kita terdapat 3 kondisi yang harus kalian pahami, teman-teman. Nah, jadi apa aja sih jika node yang mau kita hapus? Oke, yang pertama, tidak terdapat child, atau bisa kita bilang node kita ini yang sekarang ini dia itu sebuah leaf, jadi dia nggak punya cabang lagi gitu, teman-teman. Kondisi yang kedua adalah jika node yang kita mau hapus itu terdapat satu child, oke, atau satu cabang gitu. Satu cabang mungkin gampangnya ya. Contohnya nih, kayak gini nih, ada angka 15. Nah, dia punya anak satu gitu. Kayak contoh 18. Ini kondisi yang kedua nih. Nah, kondisi yang ketiga itu, jika node yang kita mau hapus itu terdapat dua child.
atau dia memiliki dua cabang. Contohnya gimana? Contohnya ada angka 20, dia punya anak 15 dan juga anak 30. Nah, nantinya di kondisi ketiga ini kita bakal kenal dengan dua sifat atau dua cara atau dua algoritma gitu. Yang pertama itu ada predecessor, yang kedua ada suksesor. Oke, bedanya apa? Nanti kita bahas. Oke, kita masuk ke kondisi yang pertama dulu. Kita mau delete sih 10 gitu. Cara gimana? Kita langsung remove aja ini. Kita delete langsung 10-nya. Karena dia merupakan sebuah list ya teman-teman. Oke. Seperti itu teman-teman. Tadi kita ada 20, 15, 30, dan 10. Kita mau delete angka 10. Kita langsung delete aja nih. Kita bakal cari dulu. 10 itu lebih kecil daripada 20, lebih kecil daripada 15, dan 10 ketemu. Langsung di delete aja dia. Kita buang. Selesai. Jadi tidak ada sebuah kondisi khusus gitu. Jadi kalau kita ketemu langsung di delete aja. Oke, jadi kita bakal bahas kondisi yang kedua, di mana terdapat satu child dan satu cabang. Mari kita langsung gambar aja. Kita mau delete yang punya satu child. Nah, 15 ini kan punya satu child yaitu 16. Nah, jadi kita contoh mau delete 15 gitu. Nah, cara kita bakal delete aja langsung si 15 dan 20 ini bakal nyambung ke sini. Oke, 16-nya bakal nyambung ke 20. Gitu, teman-teman. Jadi 15-nya hilang. Nah, ini kan hanya konsep ya, teman-teman. Ini secara konsep gambaran aja, tapi nanti kalau di situ ya kita bakal harus pindahin dulu 16 ini ke sebuah variabel temporary. Karena kalau kita nanti langsung hapus 15-nya, nanti kita bakal hilang 16 ini, kita nggak dapat lagi gitu. Bakal hilang karena kita delete gitu. Makanya 16 ini harus kita simpan dulu di variable temporary. Baru kita delete 15 dan baru kita sambungin 20 ini ke temporary-nya. Ini berlaku juga sama ya. Kalau contoh nih, 30 ini punya anak. Let's say berapa nih? 25. Nah, ini sama ya. Kita mau delete 30, ya udah kita delete dulu 25-nya ini, kita sambungin ke 20. Nah, jadi konsepnya sama ya, teman-teman. Oke, ini adalah kondisi kedua. Di sini kita ada 20, 15, 35, 3 dan 7. Nah, kita mau kondisi kedua di mana sebuah key atau node-nya hanya memiliki satu child. Nah, 15 di sini dia cuma punya satu child ya, yaitu 5. Nah, jadi kalau kita mau delete 15, ya udah kita bakal langsung delete aja ya, sesuai konsep tadi. 15 bakal di delete dan 20 bakal nyambung ke 5. Nah, kita sekarang coba aja delete si angka 15. Nah, kita cek 20 nggak sama, dan kita cek 15 sama. 15 bakal di delete dan 20 nya bakal nyambung ke 5. Nah, jadi konsepnya seperti itu aja sih, teman-teman. Nah, sekarang kita bakal bahas yang ke kondisi ketiga. Oke. Nah, jadi apa sih maksud dari predecessor atau suksesor? Nah, jadi coba aku gambarin dulu ya, teman-teman. Sebuah graf ya. Oke, aku udah gambar nih grafnya, teman-teman. Nah, jadi predecessor itu apa sih? Konsepnya gimana? Jadi predecessor itu kita bakal ambil left subtree. Ini yang warna kuning aku lingkarin merupakan left subtree. Oke. Sedangkan yang warna ungu ini adalah right subtree ya, teman-teman. Sorry, aku lebih perjelas lagi. Left subtree dari 20 dan right subtree dari 20. Nah, jadi contoh kalau misalnya ditanya left subtree dari 30 apa? Ya udah, berarti 25 dan 26. Jadi intinya left subtree itu ya kita ambil sebelah kirinya gitu. Sebelah kiri, pohon sebelah kirinya dari angka yang kita tentukan. Kalau right subtree yaitu pohon sebelah kanan dari angka yang sudah kita tentukan gitu. Nah, dalam kasus ini adalah 20 yang kita tentuin ya. Jadi left subtree dari 20 ya apa? Ya ini semua berarti yang warna kuning. Kalau right subtree-nya apa? Yang warna ungu semua. Jadi itu. Nah, jadi kalau misalnya predecessor, kita bakal ambil left subtree. Oke. Kita bakal ambil left subtree yang warna kuning. Dan kita bakal ambil dia angka yang paling kanan. Contoh, yang paling kanan dari tree ini mana? Yang 20 dong, ya kan? Jadi contoh nih, predecessor dari 20 berapa? Kita ambil left subtree 15, lalu kita ambil yang paling kanan. Kita ke kanan dan kita ke kanan. Nah, ke kanan ini udah nggak ada dong, karena ini 0. Ya udah, berarti 20 ini
merupakan predesesor dari 20. Oke. Nah, sedangkan kalau kita ditanya suksesor dari 20 berapa? Ya udah, kita ambil Rex Sub-Tree-nya. Rex Sub-Tree-nya yang ini. Oke. Dan kita ambil dia yang paling kiri, ujung paling kiri. Jadi contoh, suksesor dari 20 adalah kita ambil Rex Sub-Tree-nya 30 dan kita ambil yang paling ujung kiri. Berarti kita ke kiri, ketemu 25, dari kirinya 25 adalah enggak ada ya, karena 0. Berarti suksesor dari 20 adalah 25. Nah, jadi itu konsep predesesor dan suksesor, teman-teman. Nah, ini harus dipahami, teman-teman, karena ini bakal penting banget ketika kita ingin mendelete sebuah data gitu. Sebuah data yang memiliki 2 child. Nah, contoh, kita mau mendelete angka 20. Oke, kita mau delete angka 20 menggunakan predesesor. Berarti siapa nih yang bakal ganti angka 20? Nah, kita cari predesesor dari 20. Langsung aja teman-teman, predesesor kita ambil left subtree. Lalu kita ambil yang paling kanan. Oke, 16 masih yang paling kanan, 20. 20 ini predesesor dari 20. Oh, ini sama ya teman-teman datanya. Ya mungkin kita bisa ya ini jangan 20, 21 gitu. Tapi sebenarnya sama aja gitu. Ya let's say kita ini 21 gitu ya. Saya hapus dulu. Oke, kita ganti jadi 21 ya. Nah, contoh kita lanjut lagi, tapi sebenarnya sama aja teman kalau 20 juga. Nah, berarti left subtree-nya lalu kita ambil di ujung paling kanan, yaitu 21. 21 ini yang nantinya bakal menggantikan si 20. Oke. Jadi angka 20 ini kita replace jadi angka 21. Dan 21 ini kita bakal hapus. Nah, angka 18 gimana? 18-nya bakal kita sambungin ke 16. Gitu teman-teman. Predesesor dari 20 adalah 21, maka 21 yang akan menggantikan angka 20. Aku undo dulu teman-teman, dan sekarang kita bakal mendelete angka 20 menggunakan suksesor. Suksesor itu kita ambil right subtree. Right subtree dari 20 ya ini semua kan, gitu. Nah, lalu kita ambil ujung paling kiri. Nah, udah kita coba aja ya. Dari 20 kita bakal masuk ke right subtree. Dari right subtree kita ambil ujung paling kiri, yaitu 25. 25 udah nggak punya ujung kiri lagi ya, ini 0. Maka 25 merupakan suksesor dari angka 20. Nah, jadinya suksesor ini yang bakal menggantikan si 20 nantinya. 20 ini bakal kita replace menjadi angka 25 sesuai dengan suksesornya. Karena suksesor di sini 25, ya udah 25 ini yang bakal menggantikan si 20. 26-nya gimana? 26-nya bakal kita sambungin ke si 30. Ini bakal kita putus, ini bakal kita putus, dan 30 nyambung ke 26. Ya, jadi itu dia konsep dari suksesor dan predesesor, teman-teman. Intinya ya, kalau predesesor kita ambil left subtree dan ambil yang ujung paling kanan, sedangkan kalau suksesor kita ambil right subtree dan ambil ujung paling kiri dari right subtree tersebut. Nah, sekarang di sini kita punya sebuah graf baru di mana kita mau mencoba kondisi ketiga di mana sebuah node ini memiliki 2 child. Nah, seperti contoh yang tadi kita bahas, kita mau coba delete rootnya ya, yaitu angka 20. Nah, di sini kita bakal contohin pakai predecessor aja, teman-teman. Jadi kita coba langsung delete si angka 20 nih. Kita menggunakan konsep predecessor. 20 kita delete. Kita cari predecessor dari 20, yaitu 9. Nah, jadi konsepnya seperti itu. Kita bakal pilih left subtree dan ambil yang paling kanan untuk predecessor, teman-teman. Jadi overview singkat dari materi apa yang sudah kita bahas hari ini adalah BST merupakan sorted version dari binary tree biasa ya. Nah, jadi kalau kita mau insert tadi, kita bakal melakukan cek dulu ya, kayak contoh 20. Oh, kita mau insert 15. 15 itu mana? Kalau lebih kecil kita bakal masuk ke sebelah sini. Kalau lebih besar dia bakal masuk ke sebelah kanan. Dan ini bakal terus nih, kita cek terus. Kalau masih ada 0 kita cek terus. Nah, gitu teman-teman. Sedangkan kalau kita mau mendelete, ada 3 kondisi tadi ya.
Yang kondisi pertama itu dia nggak punya child, yang kedua itu dia punya satu doang, satu child, dan yang ketiga dia punya 2 child. Oke, yang kalau no child itu berarti dia langsung delete aja node-nya. Kalau punya satu child itu dia bakal ngedelete node yang kita mau delete, dan kita bakal sambungin dengan cabang dia gitu. Dia bakal punya cabang, karena itu langsung disambungin aja gitu. Nah, sedangkan kalau kita punya 2 child itu ya tadi kayak kita tadi udah bahas, bakal ada predecessor dan successor. Kalau kita mau delete menggunakan predecessor, kita bakal mencari predecessor sebagai pengganti angka yang mau kita delete. Nah, kalau sedangkan successor sama aja. Kalau kita mau delete menggunakan konsep successor, kita bakal mengganti, mereplace angka yang mau kita delete dengan suksesor dari angka tersebut gitu. Dan video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas. Jadi terima kasih sudah menonton, semoga teman-teman mengerti.